Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaih Diniyah sampai di bab kewajiban berbuat adil. Hendaknya engkau berlaku adil terhadap orang yang berada dalam pimpinanmu secara khusus dan umum, serta juga menjaga mereka dengan sempurna dan selalu memperhatikan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyaimu tentangnya. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Dan yang aku maksud dengan yang berada dalam pimpinanmu secara khusus adalah ketujuh anggota tubuhmu, yaitu lisan, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Sesungguhnya anggota tubuh ini adalah tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan padamu dan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala percayakan padamu. Maka sudah seharusnya engkau menggunakannya untuk berbuat taat dan menahannya dari kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya semata-mata agar engkau gunakan untuk mentaatinya. Dan ia termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar yang Dia Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Di antara cara mensyukurinya adalah engkau menggunakannya untuk mentaatinya, bukan kau gunakan untuk menentangnya. Apabila engkau mengabaikan hal ini dan tidak melakukannya, berarti engkau telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menundukkan anggota tubuh ini untuk mentaatimu, pasti engkau tidak akan mampu menggunakan salah satu darinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anggota tubuh dengan keadaannya ia akan berkata kepadamu, dikala engkau hendak bermaksiat, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau memaksaku untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atasku. Jika engkau menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan, sungguh aku telah melarangnya, tetapi ia tidak mau mendengar, dan aku terbebas dari perbuatannya. Bahkan kelak engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu anggota tubuhmu bersaksi untukmu atas perbuatan baikmu, dan ia berbalik menuntutmu atas kemaksiatanmu di hari pembalasan kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من nakir. Patuhilah semua Tuhanku sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan yang aku maksudkan dengan yang di bawah pimpinanmu secara umum adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanggunganmu, yaitu anak, istri, dan budak. Budak tidak ada pembantu ya. Ketahuilah bahwa mereka semua termasuk tanggung jawabmu. Kewajibanmu adalah membimbing mereka untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka dan meninggalkan kemaksiatan yang Dia Subhanahu wa taala haramkan atas mereka. Hindarilah mentoleransi mereka dalam meninggalkan perkara wajib atau melakukan perbuatan haram. Serulah mereka kepada mereka yang membawa kebahagiaan mereka di akhirat. Didiklah mereka dengan baik. Dan jangan engkau tanamkan rasa cinta dunia di hati mereka. Karena dengan demikian engkau telah berbuat jahat kepada mereka. Bahkan telah diriwayatkan bahwa istri dan anak seseorang akan bergelantungan memeganginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang ini tidak pernah mengenalkan kami akan kewajiban kami mengenai hak-Mu, maka hukumlah dia untuk kami. Hendaknya engkau memperlakukan mereka secara adil dan penuh kasih sayang. Adapun memperlakukan mereka secara adil artinya engkau memenuhi hak-hak mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasmu, seperti memberi nafkah, pakaian, dan perlakuan yang baik. Termasuk keadilan yang wajib ia adalah engkau melarang mereka untuk saling menzalimi satu sama lain, dan engkau menghukum orang yang menzalimi mereka. Telah disebutkan dalam sebuah hadis, "Innal 'abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahli baitih." Sesungguhnya seorang hamba akan ditulis sebagai seorang yang kejam, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa kecuali keluarganya saja, yaitu ia menzalimi mereka. Adapun arti penuh kasih sayang adalah engkau tidak terlalu membebani mereka dalam menuntut hak-hak-Mu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Berlaku lemah lembut terhadap mereka, berbudi pekerti yang baik terhadap mereka, dan terkadang bercanda ria dengan mereka selama tidak ada unsur perbuatan dosa, hanya sekedar untuk menghilangkan ketakutan dan kebencian mereka, tetapi tetap menjaga wibawa dan kehormatan.
Hendaknya engkau memaafkan mereka yang bersalah, menghalalkan dalam hati hartamu yang telah diambil oleh mereka, karena engkau akan mendapatkan hasilnya di timbangan kebaikanmu. Tidak sepantasnya engkau mendapatkan sebagian pahala dari mereka, sedangkan mereka mendapatkan bagian hukuman darimu. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, kam yufar lirrajik fi kulli yawm? Qala sab'una zallah. Berapa kali sebaiknya seorang budak dimaafkan setiap harinya? Beliau menyatakan 70 kesalahannya. Ya Allah, pegawai kita ya. Bentuk pemaaf ini hanya pada perkara yang berkaitan dengan urusan pribadimu. Sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ada toleransi di dalamnya. Berilah perhatian khusus kepada kalangan wanita dari keluargamu dengan lebih menjaga dan memperhatikan keadaan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Ajarkanlah kepada mereka hukum haid, kewajiban mandi, wudu, salat, puasa, hak-hak suami dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan dan menyifati dirinya dengan rahmat dan memerintahkan kita untuk memiliki sifat yang penuh kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini satu tanggung jawab di dalam kehidupan. Bukan begitu saja kita hidup ini, ada tanggungan kita. Ada amanah yang Allah berikan, ada amanah yang menempel di badan kita seperti anggota tubuh kita ini. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun, Allah bilang, kecuali sesuatu itu bertasbih. Maka dari dimana Allah titipkan sama kita, mereka ini lagi bertasbih terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup tapi kita tidak tahu, walakin la ta'lamuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti, tidak mendengar suara tasbih yang mereka sebutkan, memuji-muji Allah, memuja Allah. Nah, Allah titipkan sesuatu ini dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini semua anggota badan kita ini, kalau kita berbuat tidak baik, dia langsung ngadu sama Allah. Dia langsung memohon kepada Allah dan mengatakan, bukan kami ya Rabb yang melakukannya. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kalau kita tidak syukuri, yaitu dengan meletakkan nikmat itu di tempatnya, itulah hamba yang bersyukur, maka kita tergolong orang-orang yang tidak Allah perintahkan kita untuk berbuat adil. Jadi sifatnya orang muslim ini, mereka adil. Adil ini menjaga dan memberikan hak kepada apa yang Allah berikan daripada mereka. Menjaga dan bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut dijaga. Oh, fulan diberi mata. Mata ini bukan Allah juga, dunia juga ini, makhluk juga, tak usah dipikirin. Itu titipan Allah. Telinga itu titipan Allah. Tidak ada yang lepas dari Allah. Sudah Allah, semua punya Allah. Jadi tidak ada yang putus. Para ulama tidak pernah memutuskan hubungannya dengan Allah ini. Bahkan setiap rasa yang dia rasakan, Allah langsung dia tahu. Mata dia baru melihat mata ini, oh ini diberikan Allah sama aku. Barang yang nyata yang sudah kunikmati terus setiap detik, setiap saat.
Aku harus diperintahkan oleh Allah untuk menjaga mata ini, memberikan keadilan, memberikan hak kepadanya. Mata, telinga kita berikan hak. Melihat ada maksiat, mata kita melihat di handphone yang tidak baik, langsung kita tinggalkan. Melihat sesuatu yang diridhoi Allah SWT. Teruslah. Dan juga daripada amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, anggota badan kita ini disuruh jaga untuk kita letakkan di tempatnya. Baru kita bilang tidak zalim dan adil. Kita dibilang hamba yang tidak zalim dan adil kalau kita sudah letakkan anggota badan kita ini di tempatnya. Kita buat ibadah, semua kita buat ibadah. Begitu juga Allah berikan kita tanggung jawab, titipan, yaitu anak, istri, keluarga kita, di mana mereka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, dan berlakulah adil kalian dengan anak-anak kalian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk adil dengan anak, dengan istri, keluarga kita. Bagaimana? Dengan memberikan haknya, memberikan hak mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan kita berikan, khususnya kebutuhan zahir dan kebutuhan batinnya. Gantungan nanti mengadu kepada Allah bahwa mereka akan mengadu jikalau kita tidak memberikan mereka kebutuhan tersebut. Ya Allah, ini orang tuaku tidak pernah dulu memberikan aku kebutuhan ilmu. Yang diberikannya duit saja ya Allah. Ilmu tidak pernah dia kasih. Dia tidak kenalkan aku sama Allah. Dia tidak kenalkan aku dengan Nabi Muhammad ibn Abdullah. Dia tidak pernah beritahu aku bahwa hidup ini untuk beribadah. Dia tidak pernah mengajakku dekat kepadamu ya Rabb. Nah, ini semuanya akan dituntut di hari yang tidak ada bermanfaat lagi harta kita. Yang bermanfaat di sana adalah manusia yang di hatinya bersih, membawa ada cahaya iman, cahaya yakin, membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini harus mengerti benar bahwa keadilan ini harus aku miliki setiap hari. Dengan apa? Apapun ujiannya, apapun cobaannya, ketika kita sudah tekad memunculkan sifat adil, yaitu menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan yang sudah kita nikmati, baik itu anggota badan kita dan titipan-titipan yang Allah titipkan, seperti anak, istri, dan lain-lainnya. Kita tanamkan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmat, keadilannya, kasih sayangnya. Kenapa? Karena sudah tumbuh di pikiran kita dan di hati kita ini melayani semua sesuatu yang datang ini dengan bersifat adil. La ilaha, berikan maaf sama anak, istri, keluarga kita. Sampai di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tadi bagaimana menyebutkan sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, berapa kali kita maafkan pembantu kita ya Rasulullah, budak kita? Rasulullah bilang setiap hari 70 kali. Ya Allah, ya, sama pembantu Rasulullah begitu. Tak pernah marah-marah Rasulullah. Satu sahabat minta petunjuk supaya selamat hidup ini bagaimana? Jangan marah, kata Rasulullah. Jangan marah. Mari kita berpuasa. Jangan kita puasa saja tapi marah terus. Orang dulu tidak makan dah. Tapi apa? Kami sekarang berpuasa apa? Berjanji seminggu ini tidak mau marah. Seminggu datang minggu depan lagi berjanji lagi sekeluargaan, ya kita berjanji sekeluargaan supaya tidak marah dalam satu minggu.
Minggu depan begitu lagi apa? Melatih nafsunya, melatih. Ini lebih bermanfaat daripada kita nak makan, dah ini, tapi marah terus, ribut terus. Ya Allah, apa gunanya puasa? Bulan puasa beribut terus, dari pagi ketemu pagi. Innalillah. Dan tidak guna. Kita puasa ini untuk menahan nafsu. Mari kita tekadkan tahun ini, tekadkan sekarang ini untuk berpuasa. Iya, berpuasa. Kami tidak sanggup nahan makan, masalahnya ke pasar ini sudah sifat-sifatnya aja. Puasa dari marah. Lah, tambah lagi seminggu. Lihat Rasulullah mendidik. Ya Rasulullah gila itu. Berapa kali kami maafkan? Hatta sampai 70 kali kata Rasulullah. Bahasa 70 kali itu kalau sekarang ini bahasa Arab itu apa? Ribuan kali dia melakukan masalah. Kalau sekarang kita bilang ribuan kali dia masalah, berbuat masalah kita maafkan. Ini bahasa 70 ini bahasa yang sudah banyak menunjukkan sesuatu yang berapa kali pun dia melakukan sudah kau maafkan. Itu sama pembantu bagaimana lagi sama anak. Jadi kita sering lah pagi-pagi mau tidur maafkan dulu. Itulah orang dulu bilang kita dulu suami istri kalau mau tidur sudah beredaan dulu baru tidur. Beredaan baru tidur. Mungkin kita mau ngomong istriku beredaan, langsung doakan aja. Tidak usah ngomong-ngomong lagi sudah. Ya Allah, ampunkan dosa istriku, ampunkan dosa anakku ya Rabb. Ridhoi mereka. Ini aku ya Rabb. Berilah kami hidayah kebaikan, bersihkan hati kami. Diasah terus lama-lama yang pahit-pahit ini keluar. Api-api ini keluar di hati kita. Tidak ada api lagi nyaman. Tapi dilatih seminggu diajari keluarga kita ajari bahwa sifat ini pahalanya melebihi daripada sholat ribuan rakaat. Ada dulu sahabat amalannya ngamalkan orang, memaafkan orang, mengalahkan sahabat-sahabat yang sholatnya banyak, ilmunya tinggi kalah gara-gara ini orang hatinya bersih terus memberi maaf. Tidak ada dendam dia. Ini dendam walaupun kita benar, fulan itu nipu uang saya, merampas uang saya, tidak bisa saya lupakan. Untung aja kami ini tidak gila. Diuji, kadang-kadang kita tidak diuji di sini. Nah sekarang kita diuji. Allah mau lihat. Kalau kita bisa memaafkan dan meridhoi, wah ya Allah, disitulah nilai yang tinggi. Sayang nanti kita banyak orang menyesal, ya Allah coba aku maafkan, aku dapatkan pintu rahmat terbuka, kebahagiaanku di dunia ini terbuka. Bahkan di akhirat tambah lagi, tidak tahu lagi, tidak bisa kita mengukurnya. Punya jalan sendiri orang yang memberi maaf ini dan cepat mendapatkan maafnya Allah. Allah tidak lama-lama ngampunin dia, gara-gara dia pengampun dulunya di dunia ini. Nah tambah lagi sama anak istri, kita ridhoi rezeki yang dia makan. Jangan kita dendam sama anak, sama istri. Oh dia ini nanti mudah-mudahan dia tahu rasa supaya kita turun petunjuk turun tanpa ada tahu rasa, jangan sampai sakit dia. Kadang-kadang kita ini mendoakan, menginginkan kebaikan itu ada dendamnya yang muncul. Mudah-mudahan dia kena pukul karena musibah jadi dia tak tahu. Nah jangan berdoa begitu. Mudah-mudahan anakku ini begini jadi dia tahu nih bapaknya, nih ibunya, nih saudaranya. Nah, jangan. Mudah-mudahan dia sadar dengan kelembutan Allah. Sadar sendiri memang, mikir. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya ini sadar, tanpa ada ketulahan, tanpa ada sakit-sakit, tanpa ada kena tipu. Jadi nggak ada yang susah di situ. Dia sadar dengan mikir. Kalau kita doakan orang sadar dengan musibah dulu, ya Allah kesian. Nggak ada. Ulama-ulama tidak senang dipukul dulu, tidak mau mereka. Saya ingat dulu kita ngomong sama seorang Habib,
ini kita ini mesti dipukul dulu baru sadar. Dia bilang, jangan, tidak ada yang sanggup dengan pukulannya para wali Allah. Dia bilang, ya, tidak ada yang sanggup dengan pukulannya Allah, mati kita bisa bilang. Sudah minta kelembutan Allah. Jangan pernah minta-minta yang begitu. Maksud kita ini hamba yang sering lupa. Nah, takutnya ini kita ini tidak sadar terus kalau begini-begini terus hidup. Nah, dia bilang, jangan minta begitu. Allah maha penyayang. Rugi kita minta pukul. Rugi minta pukul, jangan minta pukul. Apalagi urusan anak, istri, murid, keluarga kita, jangan. Jadi setiap hari coba kita jadikan tahun ini amalannya besar pahala. Jihad fisabilillah. 1 dirham lagi kita keluarkan untuk anak istri kita. Ditanyakan sama Rasulullah, Rasulullah mana pahalanya yang besar? Kata Rasulullah bilang, kita kasihkan anak istri tadi. Itu besar pahalanya. Nah, ngasih keluarga, ngasih orang tua kita, besar pahalanya. Nah, kalau kita kasihkan maaf ini setiap hari kepada anak, istri kita, keluarga kita, aku ridhoi rezeki yang mereka makan. Kita sebut-sebut aja. Aku ridho supaya Allah ridho dengan mereka. Ridhoi anakku, berikan hidayah kepada mereka. Setiap hari jangan kita pikirkan kapan dapatnya, kapan ininya. Yang penting mau tidur, amalkan. Mau tidur, amalkan. Bangun tidur, amalkan. Pagi sama malam. Karena Abu Damdam itu memaafkan orang yang menzolimi dia setiap pagi. Ada lagi satu surga mau datang. Sampai sahabat yang lain, siapa ini ya Rasulullah? Sebentar lagi datang dia. Datang. Dari tadi Nabi Muhammad muji engkau nih, apa yang kau lakukan? Dia bilang, anak muda ini, ya Ali, ilmu kalian lebih tinggi, semuanya lebih tinggi. Yang cuma aku miliki ini satu. Apa? Aku nih setiap malam tidak pernah tidur kecuali aku memaafkan dosa orang-orang yang menzolimi aku. Itu aja amalannya. Gara-gara itulah Allah memberikan kedudukan yang tinggi. Tambah lagi kita tambahi lagi muslimin, muslimat, saudara kita, acil kita semuanya. Yang tadi sakit-sakit kita dengan omongannya, itu ujian semuanya. Ujian ini dunia. Nah, jangan lagi tidak ada perbedaan. Jangan ada 1 hari, 2 hari kita dapat teguran. Nah, cepat-cepat sudah. Yang tidak baik buang langsung cepat, ambil yang baik-baik. Nah, kita amalkan ini terus, istiqomah. Khususnya kata Habib Abdullah Haddad tadi apa? Kita berhadapan dengan perempuan. Istri dan anak perempuan ini harus diperhatikan lebih. Di Islam, kita dengarkan tadi bagaimana diperhatikan lebih. Beri maafnya lebih. Diperhatiannya harus lebih. Karena mereka memang Allah ciptakan dengan akal yang tidak sempurna. Lebih daripada laki-laki, tidak bisa. Memang kuadratnya begitu ya. Oh, ini tidak adil namanya. Nah, memang Allah udah buat begitu. Jangan sampai itulah laki-laki seperti perempuan. Tidak boleh. Kita disuruh lebih dewasa karena memang Allah ciptakan kekuatan kepada laki-laki ini. Maka mereka Subhanahu wa ta'ala. Maka sebijaknya seorang laki-laki ini tidak boleh marah-marah. Dia banyak sabarnya, lebih sabar dari perempuan. Sudah jadi, ya Allah, tak enaknya lebih. Sudah, inilah jalan hidup laki-laki. Jadi kita harus tahu jalan kita. Banyak orang yang sudah hidup tapi tidak tahu jalannya. Nah, berkat kita ngumpul begini, tahun-tahun ini harus kita tahu jalan kita ini memang yang paling berat. Laki-laki ini pemimpin dan dia harus memperhatikan, diperintahkan di Islam ini perhatian laki-laki sama perempuan ini lebih. Sama anak perempuan aja harus lebih. Bukan gara-gara nafsu, bukan. Karena perempuan ini lemah, butuh perhatian lebih. Khususnya sama ibunya. Ya, ibunya harus diperhatikan lebih. Setiap tidur, setiap kita ingat mereka kalau bisa. Setiap ingat lagi ada kerjaan, ingat Al-Fatihah kan. Ada ingat yang menyakit-nyakitkan, ya Allah ulun ridhoi ya Rabb, dan cabutlah, bersihkanlah hati hamba ya Rabb.
dari segala bekas-bekas yang tidak baik dari tingkah lakunya. Mungkin mulutnya pedas, mungkin ini itu. Nah, ini ujian. Tapi kalau kita maafkan, ridhoi, maafkan, ridhoi, maafkan, rezeki yang dia makan diridhoi, nah, ada sesuatu keajaiban nanti setahun. Dan hidup kita berkah juga. Ya. Dan sudah kita buat kontrak sudah ya, nggak mau marah sampai mati sudah ya kalau bisa. Kalau bisa mulai detik ini kita buat kontrak, nggak mau marah kita sampai mati. Rugi kita marah-marah sudah. Sudah banyak kita marah, nggak ada manfaatnya. Sahabat ada minta petunjuk, mau senang dunia akhirat, mau selamat dunia. Lagi ya Rasulullah, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah, kata Rasulullah bilang. Memang kalau sudah tidak bisa menahan marah ini sudah. Kita menjadi manusia yang punya kedudukan di pandangan Allah Raja semesta alam ini. Kenapa? Ini orang hidup tidak pernah marah dan memaafkan orang terus. Coba kita amalkan ini. Ya, ini bisa menjadikan wirid-wirid bacaan Quran kita bercahaya. Walaupun sedikit bacaan Quran gara-gara ditopang dengan maaf hati bersih ini, lain bacaan kita. Dulu kita cari duit ke pasar, pahalanya beda, tapi gara-gara ini lain. Ada auranya. Amalan kebaikan itu muncul auranya. Sebab kita memberikan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Rasulullah bilang berilah maaf karena itu paling cepat untuk menjadi hal dengan melalui memberi maaf. Terus berikan maaf. Jangan ada sama keluarga, tetangga, saudara, siapapun sudah tidak ada bekas sudah. Ingat ada kesalahan langsung Fatihah dan maaf tuh. Minta Allah maafkan dosanya dan maafkan dosa kita juga. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini setelah kita melewati Ramadan penuh dengan barakah insyaallah, penuh dengan nur, cahaya mencahayai pikiran kita, jiwa kita, jalan hidup kita dan jalan hidup keluarga kita, anak istri kita dicahayai semuanya, dinaungi semuanya oleh cahaya syafaat Nabi Muhammad, oleh cahaya rahmat Allah. Hingga terangkatlah segala yang tidak baik, terangkatlah, diangkat oleh Allah segala kehidupan yang sial ini. Allah rubah menjadi kehidupan yang penuh keberuntungan, penuh nikmat, penuh barakah, penuh inayah, penuh salamah, penuh taufik. Husnul khatimah ala hadhihi niyyah kulliyatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.